Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya mahasiswi tingkat 3 STIKA PPNI Jawa Barat. Kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai diet pada pasien yang sudah menjalani hemodialisa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Sri Lestari. Sesuai janji kita kemarin ya Bu, kita sudah kontrak waktu sebelumnya. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada pasien yang menjalani hemodialisa. Kurang lebih waktunya 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik Ibu, kalau Ibu bersedia. Hari apa melakukan cuci darah? Hari Selasa. Oh, baik. Jadi rencananya di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan pada diet pada pasien yang menjalani hemodialisa. Jadi untuk pengertian diet itu pada pasien hemodialisa itu sendiri yaitu diet penyakit ginjal kronik dengan hemodialisa adalah yang diberikan pada penderita ginjal kronik yang mendapatkan terapi pengganti hemodialisa. Terus di sini juga ada tujuan diet pada pasien hemodialisa. Tujuan yang pertama yaitu mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dengan memperhitungkan sisa fungsi ginjal. Yang kedua, mencegah dan menurunkan kadar ureum darah yang tinggi atau uremia. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, mencegah atau mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Terus di sini ada juga prinsip dan syarat dietnya. Yang pertama, kita kenali dulu bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi Ibu saat ini. Terus energinya 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal Ibu. Terus untuk proteinnya bisa 1,3 sampai 1,5 kilogram berat badan ideal Ibu. Kurang lebih 60 sampai 75% protein hewani dan sisanya protein nabati ya Bu. Terus kalau Ibu mengkonsumsi lemak, jadi lemaknya 25 sampai 30% dari energi total, diutamakan lemak tidak jenuh. Jadi jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak ya Bu. Terus karbohidrat 60 sampai 65% dari energi total. Terus ada juga kebutuhan cairan sesuai dengan jumlah urin 24 jam. Ditambah 50 ml cairan yang keluar melalui keringat dan pernapasan. Terus ada juga kalium. Untuk kalium ini dibatasi ya Bu jika terjadi hiperkalemia. Terus hiperkalemia itu kelebihan kalium di dalam darah pasien yang sudah menjalani hemodialisa. Terus ada garam dapur atau natrium juga dibatasi apabila mengalami edema atau bengkak karena penumpukan cairan serta hipertensi ya Bu. Terus ada juga makanan yang dianjurkan. Makanan yang dianjurkan adalah yang pertama sumber karbohidrat ya Bu. Nah, sumber karbohidrat ini dianjurkannya sumber karbohidrat sederhana seperti gula, selai, sirup, permen, madu untuk menambah energi atau suplemen. Terus bisa juga Ibu mengonsumsi agar-agar atau jelly ya Bu. Terus apa saja sumber karbohidrat yang dibatasi? Jadi yang dibatasi itu ada sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, kentang, makaroni, dan pasta. Ubi atau talas juga ya Bu, itu dibatasi. Terus sekarang sumber protein hewani yang dianjurkannya tidak ada. Terus yang dibatasinya seperti daging kambing, ayam, ikan, hati, keju, udang, dan telur.
Terus untuk sumber protein nabatinya yang dianjurkannya juga tidak ada. Terus untuk yang dibatasinya seperti tahu, tempe, oncom, kacang tanah, kacang ijo, kacang tolo, kacang kedelai juga. Terus untuk sayurannya yang dianjurkan semua sayuran kecuali untuk pasien dengan hiperkalemia. Nah, hiperkalemia itu yaitu tadi yaitu kelebihan kalium di dalam darah. Yang dibatasinya sayuran tinggi kalium seperti peterseli, buncis, bayam, dan pepaya muda dan lain-lain apabila pasien mengalami hiperglikemia. Terus yang untuk buah-buahan juga dianjurkan. Yang dianjurkannya semua buah-buahan boleh ibu makan kecuali untuk pasien dengan hiperkalemia. Terus yang dibatasinya ada buah-buahan tinggi kalium seperti apel, alpukat, jeruk, pisang, dan lain-lain apabila pasien mengalami hiperkalemia. Terus lemak, ini lemak ya Bu, sekarang lemak. Lemak, makanan yang berlemak yang dianjurkannya minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak kedelai, margarin, dan margarin yang rendah garam. Setelah itu lemak yang dibatasinya ada minyak kelapa sawit, santan kental, mentega, dan lemak hewani. Selanjutnya Ibu bisa mengetahui bagaimana keberhasilan Ibu terhadap diet ini. Yang pertama, terkendalinya asupan natrium yang ditandai dengan terkontrolnya tekanan darah dan edema atau bengkak. Terus yang kedua, cukupnya asupan kalori yang ditandai dengan tidak adanya katabolisme. Terus asupan protein sesuai dengan anjuran yang ditandai dengan menurunnya kadar ureum dalam darah. Terus selanjutnya terkendalinya asupan kalium yang ditandai dengan terkontrolnya kadar kalium di dalam darah. Kalau semua ini sudah bisa Ibu kendalikan, berarti Ibu sudah berhasil menjalani dietnya. Jadi sekarang apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Berarti saya tidak boleh makan makanan yang tinggi lemak. Ya Bu, bukannya tidak boleh ya Bu, Ya. Tetapi ada lemak yang dianjurkan dan dibatasi. Kenapa? Yang dianjurkan Ibu boleh makan seperti kalau Ibu menggoreng, Ibu boleh memakai minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak kedelai, dan margarin rendah garam. Terus yang tidak boleh, bukannya tidak boleh, tetapi Ibu harus tahu batasan dalam mengonsumsi lemak tersebut. Yang dibatasinya seperti minyak kelapa sawit, santan kental, mentega, dan lemak hewan. Terus seperti itu Bu, apakah bisa dimengerti? Iya, saya mengerti sekali. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, saya sudah mengerti Bu. Baik, sekarang saya yang bertanya boleh ya Bu? Iya, silakan. Nah, jadi sekarang saya mau bertanya nih Bu. Kalau sayuran apa saja yang boleh dikonsumsi? Yang dianjurkan, kan tadi saya menjelaskan ada sayuran yang dianjurkan dan dibatasi. Nah, yang dianjurkannya sayuran apa? Semua sayuran kecuali untuk pasien dengan hiperkalemia. Iya, hiperkalemia ya Iya. Bu, saya luruskan. Nah, betul sekali Ibu. Nah, sekarang kalau yang dibatasinya apa? Sayuran seperti apa? Sayuran buncis, pepaya, bayam, dan Sudah ya Bu, itu sudah mencakup sayuran juga. Jadi yang yang dibatasi itu seperti buncis, daun bayam, dan daun pepaya. Bukan pepayanya ya Bu, Ya, saya ya. luruskan. Nah, Ibu hebat sekali. Jadi sekarang Ibu sudah mengetahui
apa saja makanan yang harus dimakan dan bukannya harus dimakan, apa saja makanan yang harus dianjurkan dan makanan yang dibatasi oleh pasien yang sudah menjalani hemodialisa. Ini juga untuk kebaikan ibu ya Bu. Iya. Nah, kalau begitu pendidikan kesehatannya sudah selesai ya Bu. Saya pamit, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu cepat sembuh dan semoga Ibu bisa mengaplikasikan apa yang saya berikan kepada Ibu dalam kehidupan sehari-hari Ibu. Iya. Baik Bu, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.